Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin ada di Treasure Cafe. Dan Treasure Cafe-nya juga sudah saya upload. Jadi buat kalian yang belum tahu Treasure Cafe-nya seperti apa, silahkan kalian ketik di pencarian namanya Treasure Cafe Fireful Monster Legends Indonesia Chandra Cabibut. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar ya. Nah, ini sekarang saya giliran review monsternya ya. Ini saya sangat-sangat suka sekali untuk trade-nya ya. Sangat-sangat suka sekali untuk trade-nya. Hanya saja, nah ini nanti ada tapinya ya. Ini salah satu monster terbaik di era Blossom. Salah satunya ya. Salah satunya. Nah, kalian tapinya nanti jangan di skip-skip. Nah, Fireful ini eranya adalah Blossom ya, kurang lebih sekitar 3-4 tahunan ya, memang sudah lama ya. Kalau nggak keliru sekitar 3 tahun lah ya. Coba saya lihat dulu, saya lupa ingat ya. Ya, sekitar 3 tahun 4 bulanan kalau nggak keliru, sekitar segitu ya. Nah, Fireful sendiri ini memiliki trait yang sangat-sangat bagus. Dia memiliki elemen api dan juga tanah, dimana elemen api itu lemah terhadap elemen air dan elemen tanah lemah terhadap elemen kegelapan. Nah, jadi kalian kalau pakai Fireful, hindari monster attacker yang memiliki dua elemen tersebut. Karena apa? Kalau attackernya memukul Fireful, maka kerusakannya akan sakit sekali. Itu sangat-sangat beresiko ya. Nah, sudah Fireful. Dia termasuk apa? Nah, untuk yang belum tahu di sini ya. Nah, untuk skill-skillnya yang tak pakai yang kurang lebihnya seperti ini saja. Fireful ini dia termasuk support ya. Aduh. Dia termasuk support yang mengandalkan apalah ini. Yang mengandalkan ekstra giliran juga random, atau random itu acak ya. Acak buff, yaitu memberikan efek positif, tapi efek positifnya itu acak. Dan juga acak lagi memberikan efek negatif untuk musuh ya. Ini kalian bisa lihat untuk skill-skillnya itu tanpa kerusakan ya. Nah, ini untuk trade-nya yang sangat-sangat OP sih menurut saya trade-nya ya. Fireful untuk level 130 dia memiliki speed sebesar 11.600 ya. 11.600 ini ya memang untuk era Blossom ya segini-segini saja. Nah, kalau untuk desainnya sih bagus-bagus saja ya. Cuman lebih ke mengerikan ya, badut tapi mengerikan ya bentuknya, desainnya. Kalau untuk apa ya? Kalau untuk ultimate-nya saya belum tahu juga. Sebentar saya lihat Fireful seperti apa ultimate-nya. Nah, ini ya. Oh, gitu aja ternyata. Tidak ada yang spesial dari skinnya, maksudnya itu nggak ada kayak seperti apa ya, animasi tersendiri untuk ultimate-nya ya. Fireful dia adalah monster support yang bisa memberikan debuff dan juga buff. Nah, seperti itu. Untuk elemennya tadi sudah, dan juga untuk kelemahan elemen juga sudah. Langsung kita bahas untuk evolving trait. Dia memiliki 5 evolving trait, yaitu 5 kenaikan trait. Ini sangat bagus. Untuk traitnya ini yang sangat-sangat OP ya menurut saya, yang memang traitnya ini ya. Nah, yang pertama ya, untuk R0 atau teman-teman bilangnya bang kalau level 100 ya itu dapatnya trait apa? Traitnya adalah kebal dari burning ya, karena dia elemen api. Kebal dari burning ini sangat kurang sekali. Kenapa? Itu lebih bagus kebal dari drone. Cuman skill seperti itu belum ada ya, trait seperti itu nggak ada. Adanya kebal dari tortur. Nah, ini tapi dia punya habis ini. Kalau level 100 dia hanya punya kebal dari burning. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Bang kalau dia diberikan ignite bisa nggak? Bisa, karena dia hanya kebal dari burning. Kalau diberikan efek ignite yang sama-sama memiliki kerusakan api sebesar 10% juga, hanya beda di giliran ya. Seringnya itu burning selama 4 giliran, kalau ignite selama 2 giliran. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang ya. Kalau untuk trade pertama ini kurang sekali. Nah, tapinya ini
level 110 sampai 126 ataupun teman-teman bilangnya itu R1 sampai R2, dia mendapatkan kebal dari tortur. Ini sangat-sangat bagus sekali buat pemain comeback ataupun player baru main ya. Untuk torturnya, bukan tortur, untuk trade-nya, karena dia kebal dari tortur. Dimana kebal dari tortur itu dia akan kebal seperti burning, ignite, poison, bleeding, nightmare, quicksand, drowned, sunburn, shock, nanovarius, repetance, curse, dan lain-lain. Electrify juga. Jadi semua efek tortur itu dia kebal. Jadi untuk darahnya sudah bisa dipastikan itu awet ya, karena yang paling sering mengancam darahnya monster-monster kita itu serangan dari efek tortur, bukan dari kerusakan. Seringnya seperti itu ya. Ini trait yang kebal dari tortur ini sangat-sangat bagus, karena ini termasuk salah satu trait terbaik di era sekarang, feral yang sekarang berjalan. Karena sekarang saya bikinnya tahun 2025 bulan 1 tanggal 3 ya, habis tahun baru ya. Ini kebal dari tortur ini masih termasuk trait yang sangat bagus. Nah, kalau untuk bulwark ini untuk R3 ya. Jadi untuk level 130 sampai 138 atau 136an ya, dia memiliki bulwark, di mana bulwark itu memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau dia dipukul oleh musuh, bos, keterangannya miss, berarti kerusakan nggak ada yang masuk, kontrol efek dari skill nggak masuk, terus debuff juga nggak masuk, efek tortur juga masuk ya. Memang dia kebal dari tortur ya. Bulwark itu sangat-sangat OP sekali, hanya saja ada yang lebih OP satu di atasnya ya. Jadi untuk trait seperti ini ada kombonya dan ada urutannya juga. Jadi yang pertama itu urutan seperti bulwark ini ada namanya hardened, itu memiliki 20% peluang, 20% peluang ya. Jadi di bawahnya bulwark, dan di bawahnya lagi masih ada namanya taug, itu 35%. Yang paling tinggi adalah bulwark, 50% peluang. Jadi sering sekali nanti musuh itu mukul si siapa ini, fireful itu meleset, itu sering sekali miss ya. Itu. Dan ada kombonya juga biar lebih sering miss ya. Nah, untuk pesaingnya apa bang? Tadi saya sudah bilang ada yang lebih bagus di atasnya ya. Ada dua trait juga yang mirip seperti ini, namanya Demons dan juga Super Demons. Kalau Demons itu dia mempunyai peluang 25% dan juga kebal dari Burning dan Ignite. Nah, Super Demons itu memiliki sama, peluangnya 50% juga, sama dengan Bulwark, dan juga kebal dari Burning dan Ignite. Hanya saja tidak jadi masalah. Kenapa? Kalau Burning dan Ignite dia sudah memang kebal dari awal, kebal dari tortur. Ini malah lebih bagus lagi karena dia kebal dari semua efek tortur ya. Jadi ini bulwarknya sudah top marko top lah. Bagus sekali menurut saya ya. Combo yang sangat bagus bulwark sama kebal dari tortur. Nah, untuk kombinasi bulwark seperti ini yang bagus itu dikombo dengan skill seperti apa? Kombonya itu dengan skill ya, mungkin yang support bisa memberikan efek seperti minor blind, yaitu penglihatannya dikurangin sebesar 25%, ataupun support yang bisa memberikan efek blind ke musuh, yaitu penglihatan musuh bisa diturunkan sebesar 50%, atau juga dengan tanker yang bisa memberikan kerusakan, memberikan efek seperti daze, itu menurunkan akurasi musuh juga sebesar 25%, dan juga attacker yang bisa memberikan tortur berupa sunburn ke semua musuh. Jadi semua musuhnya nanti akurasinya dikurangi 15% ya. Jadi contoh saja, dia mempunyai bulwark, peluangnya 50%. Belum lagi nanti kalau teman-temannya bisa memberikan efek sunburn, yaitu menurunkan akurasi 15%, memberikan daze, menurunkan akurasinya 25%. Itu dari skill saja sudah punya peluang 35%. Kenapa bang kok bisa segitu? Sunburn kan 15% menurunkan akurasi, daze menurunkan akurasi juga 25%. 25 tambah 15 berapa? 25 tambah 15, 40 malah ya, enggak 35. 40%, dan ditambah bulwark. Bulwark itu masih nyangkut. Jadi akurasi sama akurasi jadi satu ya, gitu. 90%, 50% dari bulwark, yang 40% dari skill-skill seperti tadi. 90% peluangnya itu sangat besar sekali. 90% dari 100% sangat besar. Jadi monster musuh waktu mukul monster kita yang memiliki efek seperti hardened atau bulwark, yang penting yang kita bahas bulwark dulu ya. Jadi kita punya peluang 90% meleset.
monster musuh itu hanya memiliki peluang 10%. 10%, 1/9. Gimana nggak kesel ya. Jadi musuhnya itu udah otomatis sangat-sangat jengkel sekali. Dipukul nggak bisa, dikasih efek tortur nggak bisa, diberikan efek debuff sering meleset, diberikan efek seperti kontrol juga nggak masuk karena miss terus. Ya itu yang bikin repot ya. Jadi combo-combo trade seperti ini, seperti bulwark, super damage ya, memang kombonya seperti itu saja ya. Jadi nanti bakal sering sekali meleset pukulannya, yaitu bagus, sangat-sangat jengkel. Saya sendiri sangat kesel kalau kena efek-efek seperti itu ya. Ngabisin stamina doang, udah dipukul habis stamina nggak masuk pula, ya rugi ya kayak gitu. Ya bagus sekali, saya sangat suka dengan bulwark sama kebal dari tortur di combo jadi satu ya. Sangat overpower untuk trade-nya. Nah, kalau untuk rank 4 ataupun level 140 teman-teman bilang ya, SC random element weakness untuk semua musuh ya. Nah, ini target akan sangat lemah terhadap elemen yang akan diberikan. Contohnya ini maksudnya apa Bang? Kok saya nggak paham. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi di awal giliran karena SC ya, SC itu harus namanya status caster. Itu syaratnya Firefall harus mendapatkan giliran terlebih dahulu. Kalau giliran awalnya belum dapat, jadi maka SC random elemen weakness-nya belum disebar. Jadi semisal ini nggak masalah kenapa SC, karena Firefall ini kan support. Sering sekali support itu jalannya di awal game ataupun dalam match ya, di dalam pertarungan. Itu Firefall mendapatkan giliran yang pertama, terus yang kedua attacker kita, yang ketiga adalah tanker kita. Seringnya itu kan seperti itu ya. Maka ini tidak jadi masalah, memang hanya SC nggak apa-apa ya. SC random element weakness. Jadi di awal giliran dia nyebarin kelemahan elemen. Maksudnya apa? Contoh, kita bawa attacker yang berelemen petir dan si Firefall menyebarkan elemen petir untuk semua musuh. Maksudnya apa? Nanti di bawah bar musuh ada keterangan seperti gimana ya, lightning weakness ataupun earth weakness, water weakness. Nah itu kalau pas ya. Contoh ini lightning weakness. Jadi di monster musuhnya akan lemah terhadap elemen lightning ataupun elemen petir ya. Lightning itu artinya petir ya. Nah yang paling gampang gini aja lah, water ya. Water itu kan artinya air. Water artinya air. Contoh, dia memberikan water weakness ke semua musuh, maka attacker kita yang memiliki elemen water ataupun rekan kita yang memiliki elemen water, kalau mukul musuh itu kerusakannya dikalikan 2,5. Besar sekali ya. Jadi ya memang seperti itu. Maksudnya hanya saja itu acak ya. Random itu acak ya. Jadi dia memberikan di awal itu entah elemennya air, elemen petir, elemen kegelapan, elemen tanah, nggak tahu saya. Ya itu karena acak memang ya, di setiap di awal giliran dia acak terus ya. Itu pokoknya yang intinya seperti itu. Jika sesuai pukulannya rekan tim kita di randomnya yang dia sebarin itu mendapatkan perkalian tambahan ya. Contoh attacker kita memberikan kerusakan 1M, maka kerusakannya dikali 2,5 jadi 2,5M. Sakit sekali memang ya, seperti itu. Nah kalau untuk level max ataupun level 150 ya, kalau bahasa pro playernya adalah R5, dia akan dia akan memberikan efek tortur untuk semua musuh di awal giliran. Jadi di awal giliran dia bukan hanya nyebarin elemen weakness ataupun kelemahan elemen musuh, bukan, tapi dia juga menyebarkan elemen tortur ke semua musuh. Contohnya seperti ini. Tortur itu kan ada banyak. Tortur itu ada burning, terus ada ignite, drowned, banyak pokoknya. Nanovarius, nightmare, bleeding, quicksand, sunburn. Nah itu ya. Jadi di awal giliran dia memberikan efek negatif ke musuh 2 biji. Yang satu elemen weakness, yang satu dari tortur. Dan kalian harus ingat, tortur dan juga elemen weakness itu bisa dikombo ya. Jadi contoh ya, dia memberikan elemen weaknessnya berupa petir ya, petir weakness, kelemahan terhadap petir musuhnya, dan dikasih juga electrified berupa tortur. Jadi yang seharusnya electrified hanya memberikan kerusakan 15% dikalikan 2,5 setiap giliran selama 3 giliran.
overpower nggak? Overpower sekali ya. Jadi bisa dipastikan selama 3 giliran kalau sesuai sama yang disebarin itu bisa 3 kali giliran monster musuh bisa sekarat ya. Itu bagus memang kalau pas. Kalau nggak pas ya entah. Pokoknya kan ada banyak, soalnya elemen weakness ada banyak, tortur juga ada banyak ya. Itu beruntung-beruntungannya ya, kalian pahami sendiri nanti di gamenya. Nah, kita sekarang langsung ngebahas untuk skill-skillnya. Nah, skill 1 ini memiliki hot tag, stamina 40, cooldownnya 3 ya. Terus skill 2 memberikan stamina 42, cooldownnya 2, ini namanya juggling rocks ya. Dan juga yang ketiga falling around, stamina 44, cooldownnya 2. Kalau untuk skill keempat false privilege, stamina 38, cooldownnya 3 ya. Nah, ini dia adalah spesialis memberikan efek debuff ke musuh dengan ekstra giliran, ataupun bisa juga memberikan efek-efek debuff lain. Nah, seperti itu. Bisa juga bersih-bersih efek positif yang dimiliki musuh juga bisa. Ya, ini Firefall spesialisnya seperti itu. Kalau untuk trait ini super duper bagus. Nanti untuk skill 1 2 3 4 langsung saya bahas, sekalian diuji coba di denguan ya. Jadi untuk skill-skillnya mumpuni atau tidak, ataupun hanya traitnya doang yang sangat bagus ya, seperti itu. Special skill ataupun bisa dibilang ultimate skill, Worm Crouch. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Contohnya apa bang? Contohnya itu seperti jika musuhnya memiliki efek positif seperti evasion, tidak bisa dipukul dengan kerusakan, tidak bisa diberikan efek tortur, tidak bisa diberikan kontrol, tidak bisa diberikan debuff, kan repot. Terus seperti musuh memiliki efek positif seperti space time, hanya bisa diberikan efek tortur, hanya bisa diberikan efek kontrol, hanya bisa diberikan efek debuff, tidak bisa diberikan kerusakan, repot juga ya. Jadi kalau seperti itu semuanya dihilangin. Contohnya ya juga efek regenerasi darah, double damage, triple damage, boost damage, double stamina, stamina regenerasi, terus damage proteksi, banyak. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif yang dimiliki musuh ya. Itu semuanya dihilangkan. Semuanya dihilangkan. Setelah itu diberikan kerusakan yang sangat-sangat kecil. Urutan pertama, low, itu kecil sekali, berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek mega stun dan juga burning. Nah, untuk yang belum tahu burning ini, dia memberikan kerusakan 10% berelemen api selama 4 giliran. Jadi kalau musuhnya memiliki elemen lemah terhadap api, contohnya musuh memiliki elemen seperti natur, maka dia akan terkena kerusakan lebih, yaitu 25%, bukan 10% lagi. Karena 10% dikali 2,5 adalah 2,25% ya. Jadi setiap giliran 25%, udah bisa dipastikan selama 4 giliran monster yang memiliki elemen natur akan meninggal, modar, mati, innalillahi ya, itu ya. Nah, jadi kalian juga harus paham elemen weakness, perputarannya, dan juga elemen strongest ya, seperti itu. Burning seperti itu, sama dengan ignition, hanya saja ignition itu cuma 2 giliran, jadi lebih bagus burning. Nah, mega stun, untuk yang belum tahu mega stun itu apa, sebentar. Mega stun itu dia akan memberikan efek mega stun ke semua musuh selama 2 giliran, yaitu monster musuh akan kalah dalam 2 giliran ya. Jadi dia mega stun itu seperti monster musuhnya dipukul terus pingsan selama 2 giliran. Jadi selama 2 giliran monster semua musuh tidak ambil giliran sama sekali, tidak melakukan pengecasan stamina, tidak melakukan pemukulan, tidak melakukan tindakan yang enggak seperti memberikan tortur, efek kontrol, efek debuff, enggak ada semuanya ya. Jadi itu bagus ya. Mega stun ini sangat-sangat bagus juga. Nah, kita akan langsung coba ke reliknya. Reliknya apa bang? Reliknya terserah kalian, tak sarankan yang memakai seperti memberikan stamina. Jangan ancestral seperti saya ini, jangan ya. Yang bisa di craft dari obsidian saja. Contohnya apa bang? Contohin boleh.
contohin boleh ya. Contohnya adalah yang bisa di craft itu ya ini 4 ini ya. Namanya adalah Flasherion banner, terus Alrock banner, dan juga Jackpack banner, dan juga Royal Magus banner. Jadi untuk yang arah atas seperti ini bisa menambahkan stamina. Kalau ini menambahkan power, oh ini yang menambahkan power ini ya. Oh bukan. Jadi ini menambahkan kekuatan ya, power. Terus ini menyembuhkan diri sendiri, dan juga yang ini memberikan kerusakan ke musuh ya. Pilihlah salah satu yang paling cocok buat kalian di tim match kalian ya, di pertarungan kalian yang paling cocok itu apa. Nah itu kalau untuk yang ini tak sarankan memakai Mug Staff. Kenapa bang kok harus pakai ini? Jadi dia bisa memberikan efek regenerasi stamina. Setiap monster rekan tim kita ada yang staminanya di bawah 50%, itu semua rekan tim bisa mengecas ulang stamina, diberikan pengisian ulang stamina. Semua tim bisa dipakai 3 kali. Jadi semua tim, salah satunya ada yang di bawah 5%, semua timnya diberikan pengecasan ulang, terus bisa dipakai 3 kali ya, seperti itu Mug Staff. Dan juga ada efek bagusnya, contohnya memberikan efek tortur tambahan, yaitu jika si siapa ini namanya Firefall memberikan kerusakan ke musuh, maka dia akan memberikan efek tortur tambahan berupa Nightmare, dimana Nightmare itu dia bisa memberikan kerusakan 10% setiap giliran selama 3 giliran ya, dan juga menghilangkan stamina musuh 10% setiap gilirannya. Itu bagus ya, karena memang itu dia support ya, bisa menghilangkan stamina musuh, yaitu sudah sebagian dari tugasnya dia. Nah kalau untuk Firefall sendiri memiliki talent yang dapat upgrade dari monster ya. Ini talentnya God Court Proteksi. Setelah dia memberikan kerusakan dengan skill, jika darahnya di bawah 50% ya, ini bukan memberikan kerusakan, setelah dia diberikan, jadi setelah dia dipukul ya, setelah Firefall dipukul oleh musuh, dan jika darahnya Firefall di bawah 50%, maka dia bisa menyembuhkan darah ya sebesar 82.500 selama 1 giliran, dan juga bisa dipakai 2 kali ya, seperti itu. Increase Warrior Maximum Life ya, ini entah dia berupa seal ataupun berupa penyembuhan, pokoknya dia menambahkan darah tambahan seperti itu ya, sebesarnya ini. Nah ini tak copot saja. Nah untuk rune yang paling bagus untuk si Firefall apa bang? Untuk rune yang paling bagus untuk Firefall ini adalah seperti ini. Nah, untuk levelnya jangan samain sama saya ya, tak saranin level 7 sampai 10 saja, jangan di atasnya, jangan di bawahnya. Level 7 lebih bagus, level 10 lebih bagus lagi kalau memang kalian punya banyak rune. Kalau nggak banyak rune dan hanya punya sedikit, dipasang level 7 nggak apa-apa, sudah cukup. Kalau mau kalian mutan ataupun mutate, kalian bisa pilih yang paling atas itu ya, 3 biji, namanya Speed and Life. Levelnya terserah kalian ya, yang tak saranin tadi ya, itu yang terbaik untuk Firefall. Kalau nggak mau mutan bang, contohnya pakai apa? Contoh yang pakai pertama ini ya, ini tanpa mutan, 3 biji seperti ini. 3 penambahan kecepatan untuk diri sendiri, untuk si siapa tadi namanya Firefall. Fall itu bodoh ya, artinya fall itu bodoh, fire api bodoh, mungkin artinya seperti itu, nggak tahu saya ya. Nah langsung saja tak coba menggantikan Cerberus untuk digantikan sama Firefall ya. Ini saya Richard agak sampai ke Firefall untuk gilirannya. Untuk speednya ya kalian tahu sendiri karena eranya sudah lama ya, 11.600. Skill 1, dia memberikan efek random yaitu acak ya, random itu acak. Dia memberikan efek acak damage boss, penambahan kerusakan. Jadi untuk penambahan kerusakan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah SC boss damage, itu penambahannya 25%. Terus boss damage nggak ada SC nya itu 50%.
dan di atasnya adalah double damage, itu 2 kali lipat kerusakan, ataupun triple damage 3 kali lipat ya, atau untuk terperincinya 3 kali lipat itu 275% ya. Itu jadi acak salah satu dari tadi diberikan ke rekan tim kita. Nah, jangan diberikan ke tanker ya, jangan diberikan ke tanker, diberikan ke attacker kita ya. Nah, setelah itu dia mendapatkan ekstra giliran ya. Kecuali monster trait musuh memiliki antisipasi seperti punyanya si Anwir seperti ini, maka nanti ekstra gilirannya akan diambil sama musuh yang memiliki trait antisipasi. Harus bisa membedakan juga antisipasi dengan shock. Antisipasi itu mengambil, merebut. Kalau shock hanya saja dia akan diblokir, nggak boleh pakai ekstra giliran. Hanya saja Fireful memiliki kebal dari tortur, dimana shock itu termasuk tortur ya. Jadi dia kebal dari shock, hanya saja peluangnya, bukan peluang sih, dia hanya kekalahnya itu ada monster yang memiliki trait antisipasi ya. Jadi dia tidak terlalu berguna ya. Antisipasi itu gambarnya seperti ini. Trait keduanya si Anwir Pinecrapper ini, Pinecrapper ya. Nah, skill kedua memberikan efek random lagi, yaitu acak, efek negatif acak untuk satu musuh. Setelah itu diberikan kerusakan kecil sekali lagi ya. Urutan pertama berelemen tanah untuk satu musuh juga, dan memberikan efek random untuk semua musuh, random tortur. Jadi yang pertama seperti ini, kalian harus paham random negatif dan juga random tortur. Random negatif itu meliputi semuanya. Maksudnya meliputi apa? Meliputi 3 efek random, yaitu efek tortur, efek debuff, dan juga efek kontrol ya. Kalau kontrol itu seperti stun, mega freeze, VR, possession, corruption, seperti itu. Kalau efek debuff seperti vulnerable, terus daze, total blind, minor blind, banyak, pokoknya banyak ya. Nah, kalau untuk yang seperti tortur yaitu seperti quicksand, breeding, nightmare, repetance, cross, electrified, nah seperti itu. Nah, jadi yang pertama untuk skillnya ini, dia memberikan itu untuk satu musuh yang random negatif ya, bukan random tortur, random negatif ke satu musuh. Setelah itu untuk semua musuh diberikan efek tortur ya, tortur bukan negatif, tortur memang termasuk negatif, tapi khusus tortur. Kalau negatif itu bisa termasuk kontrol dan juga termasuk debuff. Nah, itu bingung nggak ya, terserah kalian. Pokoknya random negatif itu meliputi 3 hal negatif. Kalau untuk tortur ya hanya tortur saja, hanya saja tortur itu banyak, seperti itu. Kalau untuk skill tadi dapat ekstra giliran nggak? Oh enggak. Nah, jadi ini bagus, untuk skill 2-nya itu bagus. Kalau untuk skill ketiga, dia ngehilangin efek positif seperti yang di ultimate tadi untuk satu musuh. Setelah itu untuk semua musuh. Ya sama saja berarti untuk semua musuh. Semisal semua musuh memiliki efek positif di bawah bar stamina yang warna hijau, nah itu dihilangin. Contohnya apa? Evasion, double damage, burst damage, triple damage, regenerasi darah, double stamina, dan lain-lain. Pokoknya yang warna hijau ya. Skill keempat, dia ngehilangin semua efek negatif yang dimiliki oleh satu saja rekan tim. Contoh, ini kan efek negatif ya. Jadi tortur termasuk, debuff termasuk, kontrol juga termasuk ya. Jadi kalau rekan tim kita salah satunya ada yang terkena seperti efek kontrol, efek debuff, ataupun efek tortur, itu semuanya akan dihilangin ya. Setelah itu memberikan efek acak positif untuk satu rekan tim, dan setelah itu dia mendapatkan giliran lagi ya, seperti itu ya, dapat giliran lagi. Jadi untuk skill yang dapat giliran lagi adalah skill 1 dan skill keempat. Nah, untuk yang belum tahu, apply a random positive status effect untuk satu musuh itu dia memberikan efek positif, itu contohnya seperti trait proteksi, block out, ataupun damage proteksi, banyak ya. Jadi proteksi itu banyak. Nah, dia bersifat melindungi kalau proteksi itu ya. Ya memang proteksi kan artinya melindungi ya. Kalau untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, tuh, jadi dia memberikan efek
boiling dan juga kers ke sini. Itu kan acak, saya nggak tahu dia akan dapat itu. Nah, ini klik saya sudah awakening. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar, ataupun mau memberikan request juga silahkan ya. Untuk yang belum tahu video saya summon ancestor baru tadi sore, silahkan kalian lihat ya di channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya setiap hari ada live habis maghrib sampai jam 10. Silahkan yang mau join ya di waktu Indonesia Barat. Kalau kalian pakai subtitle berarti dari negara lain, karena video saya ada 20 subtitle negara, jadi kalian cocokin lah waktunya pakai UTC ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.